Video di kanal YouTube Gus Fuad Channel, Gus Fuad Pleret menyatakan bahwa guru sekumpul adalah Sayyidul Habaib, rajanya para habib. Menurut admin, pernyataan Gus Fuad Pleret ini sangat menarik untuk kita kaji, mengingat maraknya muhibbin atau orang yang mengaku sebagai muhibbin, namun kurang percaya atau bahkan tidak percaya bahwa guru sekumpul itu habib. Melalui video ini, admin ingin memaparkan beberapa data terkait bukti bahwa guru sekumpul memang benar seorang habib. Guru sekumpul pernah menyampaikan bahwasanya kitab Syajaratil Arsyadiyah yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Sapat, yang berisi tentang riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kebanyakannya bersumber dari Datuk Muhammad Al-Khatib. Datuk Muhammad Al-Khatib ini, menurut guru sekumpul tidak pernah berdusta, sehingga riwayatnya pasti benar. Abdullah Banjar yang merupakan abahnya Datuk Kalampayan ini, lahir di India, tapi bukan orang India, hanya lahir di India. Kemudian pindah ke Banjar, melahirkan Muhammad Arsyad. Sanad atau mata rantai Abdullah Banjar ini sampai ke Abu Bakar Al-Hindi. Abu Bakar Al-Hindi ini adalah putra dari Ahmad Solabiah Al-Aidrus. Tapi karena orang-orang dahulu itu tidak membicarakan masalah nasab karena takut bahor, maka ditutup yang demikian itu, sehingga yang tersebar adalah Al-Banjari. Begitulah, jadi lakop atau gelar Al-Banjari, seperti itu kejadiannya. Kita harus tahu sejarah gelar Al-Banjari, gelar itu waktunya kapan, konteksnya bagaimana, semua didapat dari leluhur kita yang soleh-soleh, ujar guru sekumpul, yang kalimatnya admin rubah sedikit menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia. Berikut pernyataan langsung dari guru sekumpul mengenai nasab Datuk Kalampayan yang sampai ke Ahmad Solabiah Al-Aidrus. Sebetulnya kalau menurut silsilahnya yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, yaitu Datuk Muhammad Al-Khatib, wa kana Abdullah Banjar hada Hindiyan mansa'an wa banjaran lugabang manjaran maskanan wa qabran wa kana mahbuban inda sultan. Di situ ada tulisan dari cucu beliau yang tidak pernah berdusta. Ini Datuk Muhammad Al-Khatib tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu silsilah atau manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dipakai, yang ditulis oleh arwah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Sapat yang disebut Syajaratil Arsyadiyah, beliau mengambil kebanyakannya dari arwah Datuk Muhammad Al-Khatib ini tadi. Karena ujar sidin Muhammad Al-Khatib ini kada pernah berdusta dan riwayatnya itu benar. Jadi inilah yang jadi patokan sendiri mengenai masalah riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau ini yang mencatat Abdullah Banjar ini, abahnya Datuk Kalampayan ini lahir di India. Tapi bukan orang India, lahir di India, pindah ke Banjar. Nah, itu melahirkan Muhammad Arsyad. Nah, di atasnya Abdullah Banjar ini bin Abu Bakar Al-Hindi. Jelas Abu Bakar Al-Hindi ini adalah bin Ahmad Solabiah Al-Aidrus. Tapi karena orang-orang dahulu itu tidak membicarakan masalah nasab karena takut fakhr, maka ditutup yang demikian itu, sehingga yang tersebar yang di Madinah ini tadi, yaitu dari mana kamu? Dari Banjar, Al-Banjari. Begitu. Jadi lafaz Al-Banjari itu waktu ini terjadinya. Jadi kita harus tahu tarikh-tarikhnya. Itulah pokoknya. Gelar itu tarikhnya kapan, waktu apa. Semua didapat daripada orang-orang Tuhan yang soleh-soleh. Kemudian kita kembali kepada Datuk Kalampayan, mempunyai beberapa dzurriyyat, di antaranya Guru Seman Mulia, dzurriyyat Kalampayan dari ibunya yang bernama Hajjah Sofiyah. Sofiyah. Kalau orang kampung bilang Haji Sapiyah. Sapiyah. Mana ada Sapiyah? Sapiyah itu intan. Ya kalau Sapiyah intan, sekerat intan. Itu Sofiyah. Itu yang betul namanya. Jadi Hajjah Sofiyah ini turunan dari Mufti Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah Al-Hindi. Nah, Abdullah Al-Hindi bin Abu Bakar Al-Hindi. Itu yang menulis sampai Al-Hindi itu adalah cucu dari Datuk Kalampayan sendiri, yaitu Datuk Muhammad Wadi. Waktu dia menulis silsilah di situ, wa kana Abdullah Banjar hada Hindiyan mansa'an wa banjaran lugabang banjaran maskanan wa qabran wa kana mahbuban inda sultan. Nah,
Kalau udah bin Abu Bakar Al-Hindi, atasnya bin Ahmad Salabiyah. Kalau Ahmad Salabiyah jelas Al-Aidarus. Disebut Al-Aidarus apa? Yaitu Raisu Jami'il Awliya, presiden semua wali-wali. Itu Al-Aidarus. Kalau kita Al-Qurus atau Al-Qahar. Nah, oleh sebab itu cintailah orang-orang soleh. Kalau ingin selamat, cintai. Kesimpulannya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau akrab kita kenal sebagai Datu Kelampayan, nasabnya sampai ke Ahmad Solabiyah Al-Aidrus. Berarti guru sekumpul adalah Al-Aidrus, seorang Habib, keturunan Rasulullah. Lantas, kenapa masih ada orang yang tidak percaya bahwa guru sekumpul adalah Habib? Menurut penelusuran admin, dikarenakan guru sekumpul tidak tercatat dalam catatan Robitho Alawiyah. Pertanyaannya, seberapa luas daya jangkau Robitho Alawiyah? Pertanyaan berikutnya, seberapa besar cintamu kepada guru sekumpul? Dengan mengatakan bahwa guru sekumpul bukanlah Habib, secara tidak langsung, kamu mengatakan bahwa guru sekumpul telah berdusta. Padahal, guru sekumpul sudah mendeklarasikan bahwa beliau adalah Al-Aidrus. Apakah layak engkau disebut sebagai muhibbin guru sekumpul? Seorang pecinta sejati, tentu akan percaya 100% bahwa apa yang dikatakan guru sekumpul adalah benar dan beliau adalah Habib bermarga Al-Aidrus. Maka saya yakin guru sekumpul itu Al-Aidrus. Tidak mungkin orang punya kedudukan setinggi itu kecuali dia seorang Habib. Tidak mungkin dia bukan Habib. Termasuk guru sekumpul itu Al-Aidrus itu. Beliau mendeklarasikan diri sebagai Al-Aidrus. Meskipun catatan di Robitho nggak ada, nggak akan ketemu. Karena memang oleh sejak Syekh Arsyad Al-Banjari, bahkan sejak ayahnya Syekh Arsyad Al-Banjari itu sudah menyembunyikan. Udah gimana caranya dihapus. Kalau ada catatan macam-macam di pusat-pusat pencatatan, dihapus gimana caranya. Wali kan gampang menghapus itu. Berikut admin kutipkan artikel tentang fakta nasab Abah Guru Sekumpul, ulama Kalimantan dan para Kiai NU Jawa, yang bersumber dari website Sorban Santri. Menurut admin, kontennya sangat menarik dan penting untuk kita pahami. Berikut kutipan isinya. Mayoritas Kiai Jawa merupakan zuriat Rasulullah Bani Muhajir gelombang pertama, yaitu Fam Asmat Hon atau para Sayyid Wali Songo. Dan mereka mayoritas mastur atau menyembunyikan nasabnya, dan tidak tercantum dalam bagan nasab Robitho Alawiyah. Di antara Kiai Jawa, antara lain, Kiai Akil Sirods, Kiai Maruf Amin, Wapres, Kiai Maimun Zubair, Gus Dur, Kiai Mustafa Bisri dan masih banyak lainnya. Tuan Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Zaini, juga zuriat Rasulullah meskipun juga tidak tercantum dalam Robitho Alawiyah. Guru Sekumpul pernah berkata, saat terjadi perang zaman Belanda, dahulu banyak sekali zuriat Rasulullah diburu untuk dihabisi oleh Belanda. Banyak para Sayyid menyembunyikan nasabnya sehingga tidak tercantum dalam bagan nasab Robitho Alawiyah. Termasuk salah satunya, ayah Datuk Kelampayan, yaitu Sayyid Abdullah Al-Aidrus, yang merubah nama anaknya, yaitu Sayyid Ja'far Sodik Al-Idrus menjadi Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari menurunkan ulama-ulama Banjar seperti Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Zuhdi, Abah Guru Banjar Indah atau Kiai Haji Syaifuddin Zuri, Kiai Haji Muhammad Bahid, dan lain-lain. Mayoritas ulama-ulama terkenal Kalimantan, sejak zaman dulu sampai sekarang, adalah masih zuriat Datu Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Sayyid Ja'far Sodik Al-Aidrus. Begitu juga mayoritas para Kiai Jawa terutama yang di NU, adalah masih zuriat para Sayyid Wali Songo. Kalau misal ada selebaran yang mengatakan Guru Sekumpul bukan zuriat Rasulullah, itu jelas hoax, itu dusta, dan sangat menyakiti hati masyarakat Kalimantan dan para pecinta Tuan Guru Sekumpul seluruh dunia. Pihak yang bikin selebaran, tidak mengerti sejarah perjuangan para Sayyid zaman dulu, yang menyembunyikan identitasnya dengan merubah namanya menjadi orang biasa, seperti Raden, Tengku, Tubagus, Datuk, dan lain-lain. Salah satunya adalah Sayyid Abdurrahman, yang merubah namanya menjadi Jaka Tingkir, yang merupakan nenek moyang Gus Dur, Bani Muhajir gelombang pertama, dan para Kiai Jawa. Kewalian Guru Sekumpul diakui oleh para wali seluruh dunia termasuk Habib Salim Asyatiri, Habib Anis Al-Habsyi, Habib Umar bin Hafidz dan Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan adalah seorang habaib dan ulama besar yang tidak mau dipanggil Habib. Seorang ulama berkata, hanya seorang Sayyid yang memperoleh makom kewalian seperti Guru Sekumpul. Gus Fuad Pleret, seorang kiai keturunan Sunan Ampel, sangat meyakini bahwa Guru Sekumpul itu Al-Aidrus. Tidak hanya itu, Gus Fuad menyatakan sangat tersinggung dengan pernyataan dari Robitho Alawiyah, yang mengatakan bahwa Guru Sekumpul bukanlah seorang Habib. Berikut videonya.
Kan Rasulullah bilang, saya ini keturunan ini saya itu alai terus. Terus kan itu. Artinya sebenarnya itu bukan guru sekumpul itu bukan sekedar mendeklar dirinya Habib, bukan. Maksudnya gini loh, ini tuan guru semua di sini, ini Habib semua ya. Bukan hanya pian-pian aja ya, pian-pian itu Habib baru. Datangnya baru kemarin sore dan macam-macam ya. Kan itu yang bikin jalan, yang bikin penduduk Indonesia pada Islam macam-macam itu kita yang datang yang duluan. Kamu baru kemarin sore dan macam-macam yang rusak acara kan gitu. Intinya itu sebenarnya begitu. Nah, tapi kita kan harus membreakdown itu, menerjemahkan untuk memimpin supaya paham gitu loh. Yang Habib itu bukan cuma pian, bukan cuma antum. Ini tuan guru semua ini Habib juga. Gitu loh. Kayak seperti Mbah Tim itu sikapnya dalam bentuk ekspresinya itu di depan Mbah Tim kok merasa dirinya Habib pergi. Emang yang Habib cuma alo aja. Gitu loh. Saya kan bilang 80% penduduk Indonesia itu sudah membawa darah Rasulullah. Apakah Habib atau bukan? Kalau yang bukan Habib itu kan yang dari darah perempuan. Kan itu. Karena wali songo itu syarifah semua dinikahkan sama orang Jawa, bukan dengan Habib. Nah itu. Dan Habib yang paling senior di antara Habib baru yang paling senior di Pekalongan namanya Habib Bakir. Habib Bakir itu Habib Lutfi kan yang paling populer ya. Habib Lutfi itu menurut sama kata-kata Habib Bakir. Ada teman seorang Habib Ahmad Alatas bilang sama Habib Bakir, omongan saya bahwa 80% orang Indonesia ini ada Rasulullah. Dan itu Habib Bakir mengatakan benar. Bahkan Habib yang tampak hari ini itu cuma 20%. Yang 80% nggak tampak. Nggak pakai marga lagi, nggak ada catatannya di apa itu? Dia Robita. Gitu loh. Makanya Robita itu nggak mau ngakui guru sekumpul sebagai nggak ada catatannya. Dan itu bagi saya itu bodoh kayak begitu itu. Ya bodoh kayak gitu. Saya kan melihat surat keputusan dari Robita Alawin, saya tersinggung. Ada, saya dikasih lihat. Ini guru sekumpul namanya bukan Habib. Bilang enggak, mau di redaksinya jangan kayak begitu dong. Menurut catatan kami tidak menemukan catatan beliau ini sebagai seorang Habib. Apakah beliau Habib atau tidak itu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kan enak redaksi kayak gitu. Berdasarkan penelitian kami mengenai catatan ini Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bukan Habib. Aduh, aku baca kok cuma wah kayak gini, Habib baru itu. Ini kelakuannya Habib baru kayak begini. Jangan begitulah sama senior itu. Jadi di guru sekumpul itu wallahi itu Habib dulu. Nah itu adalah Habib senior. Yaitu Syekhuna wa Abuna wa Ma'abirina Syekhul Alim Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manam bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsad Kalampain Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Has bin Abdul Rashid bin Danau bin Abdullah Filipina bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Aidaros bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdullah As-Sagab bin Muhammad Maulid Dawira bin Ali bin Alawi bin Muhammad Fakir Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syed Mirdad bin Ali Khalaq Qasar bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajirillah bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uwaidi bin Jafar Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali Nabi Talib dan Fatimah Zahra bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru habaib. Makanya guru kutub tidak ada orang yang mencapai martabat qutbiyah